Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Eva dari Bukit Tinggi. Ibu Eva di Bukit Tinggi. Silakan Ibu pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya ingin menanyakan Ustaz tentang masalah warisan. Nah, Warisan kalau di daerah Bukit Tinggi kan itu ada yang namanya warisan pusako tinggi sama pusako rendah gitu ya Ustaz ya. baik. Nah, sementara yang pusako tinggi ini kan bukan hasil dari hasil dari pendapat orang-orang tua kita gitu, dari nenek-nenek moyang dahulu gitu. Baik. Nah, sementara apakah sesuai menurut syariahnya itu Ustadz, pembagian itu sementara diminangkan untuk yang perempuan, sementara untuk yang laki-laki tidak mendapat gitu. Baik. Apakah ini sesuai menurut syariah atau itu menyalahi? Saya mohon penjelasan dari Ustadz. Ya. Syukran Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sering dijadikan alasan oleh masyarakat Minangkabau bahwa harta ini bukan harta warisan yang harus dibagi sesuai dengan ketentuan warisan yang ada di dalam syariat. Kenapa? Karena dia pusako rendah. Karena dia pusako tinggi. Karena dia warisan tinggi. Mereka membaginya menjadi dua warisan tinggi, warisan rendah. Warisan tinggi artinya dari leluhur, tanah, nenek moyang. Adapun pusako rendah adalah penghasilan orang tua, hasil keringat orang tua. Nah, pusako rendah silakan bagi sesuai syariat, namun pusako tinggi harus dibagi sesuai adat. Ini menjadi syubhat besar di ranah Minang dan kepada masyarakat ranah Minang. Dan anehnya sebagian para dai mengiyakan dan mengaminkan. Dan salah seorang yang mengaminkan adalah seorang ustadz terkenal di Indonesia. Saya tidak mau menyebut nama, namun bagi siapa di antara antum yang menyimak pasti mengetahui adanya orang-orang yang sangat terkenal di Indonesia mengaminkan itu. Ya. Dan mengira dirinya lebih mengerti. Dan menyalahkan seluruh dai yang mengajak untuk benar-benar kembali kepada Al-Quran, hadis secara totalitas, baik pusako rendah atau pusako tinggi. Tak ada yang namanya pusako rendah dan pusako tinggi dalam syariat. Di dalam syariat yang wafat menurunkan harta kepada yang hidup. Dan ketika harta yang wafat diturunkan kepada yang hidup, Allah yang membaginya. Mau pusako rendah mau pusako tinggi sama. Karena Allah memberikan ketentuan, setiap seorang yang wafat, harta yang dia tinggalkan sudah milik Allah. Allah yang membaginya kepada ahli waris. Gak ada yang namanya, ini pusako rendah sesuai dengan syariat. Ini pusako tinggi sesuai dengan adat. Ini bertabrakan dengan ayat-ayat Allah dan hadis dari Rasulullah SAW. Dan ini menjadi syubhat. Menjadi alasan membuat manusia mau menjalankan sesuatu yang bertabrakan dengan agama. Seperti yang Ibu katakan tadi, pusako tinggi dalam adat Minangkabau hanya diberikan kepada anak-anak wanita. Sementara anak laki-laki tidak mendapatkan sepeser pun daripada harta tersebut selagi masih ada anak wanita. Bahkan ketika tidak ada anak wanita, larinya kepada keluarga lain yang memiliki anak keturunan wanita. Sehingga yang laki-laki diharamkan istilah bahasa Arab atau tidak mendapatkan apapun secuil pun dari pusako tinggi tersebut. Ini siapa yang membuat peraturan? Harta ini milik Allah. Hanya diamanahkan kepada kita. Sehingga ketika Allah mengaturnya harus dibagi dengan cara seperti yang Allah inginkan, mau pusako rendah mau pusako tinggi hukumnya sama. Dan apabila ada orang mewasiatkan, hatta walau dia mewasiatkan, semisalnya
Hanya permisalan, saya mewasiatkan dalam wasiat saya sebelum wafat, harta saya yang ada tolong diberikan kepada anak wanita saya saja. Anak saya laki-laki tak boleh mendapat harta warisan. Sekiranya saya wasiatkan, wasiat saya batal karena bertabrakan dengan syariat. Maka kalau ada wasiat dari leluhur-leluhur kita bahwa pusako ini, tanah ini hanya milik kaum wanita, batal secara syariat. Batal secara syariat. Karena ketika orang wafat, hartanya bukan kuasa dia lagi. Hartanya kembali kepada kekuasaan Allah, yang Allah yang membaginya sesuai dengan yang Allah inginkan. Dan apa yang Allah inginkan sudah tertera di dalam Al-Quran. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam.